warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu nasional yang sangat tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, sebagai salah satu daerah lumbung pangan yang memiliki sentra tanaman pangan di beberapa kecamatan, sehingga menjadikan Kabupaten Simalungun sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Provinsi Sumatera Utara. Tentunya dibutuhkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kualitas pertanian. Bupati Simalungun Radiapo Hasyolan Sinaga akan memaksimalkan sektor pertanian di Kabupaten Simalungun, mengingat Kabupaten Simalungun merupakan salah satu sentra produksi padi terbesar di Sumatera Utara. Maka sejumlah alat dan mesin pertanian Al-Sintan akan disalurkan guna mendukung peningkatan produksi. Dalam kondisi apapun, pertanian tidak boleh berhenti. Pertanian harus terus berproduksi untuk menyediakan pangan bagi masyarakat. Kita akan membantu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat petani, seperti pupuk dan obat-obatan, juga alat pertanian, agar produktivitas bisa ditingkatkan, kata Bupati Simalungun Radiapo kepada media pada acara panen perdana tanaman padi sawah di Nagori Raja Maliga 1, Kecamatan Utabayu Raja, Kabupaten Simalungun, Senin sore 13 September 2021. Radiapo menyampaikan bahwa Kecamatan Utabayu Raja merupakan salah satu kecamatan penyumbang komoditas lahan pangan di Simalungun, khususnya padi sawah. Kedepan kita menginginkan petani ini berdaulat, minimal mampu menghidupkan daerahnya sendiri, tegasnya. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di situasi keterbatasan yang saat ini sama-sama kita alami, tapi salah satu kecamatan di Simalungun, Kecamatan Utabayu, salah satu daerah sumber penyumbang untuk komoditas, ya, bahan pangan kita, tanaman padi. Pada saat ini seperti kita lihat bersama-sama, kita melakukan pemanenan perdana, ya, atau panen raya. Seperti sama-sama kita lihat ini suatu hamparan yang sangat luas sekali, ya. Kemudian juga kita melihat, waduh, sangat bagus, ya. Jadi ke depan memang Simalungun, bagaimana supaya petani-petani kita adalah petani yang berdaulat, ya, yang mampu untuk minimal untuk menghidupi daerahnya sendiri. Sama-sama kita ketahui Bapak Ibu dan seluruh teman-teman media, Simalungun ini dulu terkenal dengan lumbung beras. Kita mau kembalikan ini untuk penghasil, ya, lumbung padi, kita mau kembalikan ke depan. Dengan cara apa? Ke depan kita akan benahi nanti semua saluran-saluran irigasi untuk mendukung untuk peningkatan pertumbuhan tanaman pangan, khususnya untuk padi ke depan di Simalungun. Tahun ini juga mudah-mudahan, ya, mohon doanya, kita juga sudah membangun komunikasi dengan pemerintahan pusat, ya, untuk membantu Simalungun di dalam penanganan irigasi. Karena sama-sama kita mengetahui, ya, itu hampir 80% saluran irigasi di Simalungun itu rusak sekali, ya, sangat rusak. Kemudian dampaknya banyak petani kita, apalagi di daerah ujung Padang, banyak sudah beralih profesi, beralih tanaman yang dulunya persawahan sekarang jadi perkebunan sawit. Ketika kita sampaikan kepada mereka, ya, bahwa ke depan pemerintahan ini akan, ya, membenahi saluran irigasi, demikian juga ke depan akan memprioritaskan untuk pendistribusian yang benar di dalam hal pupuk subsidi. Ketika itu kita sampaikan, mereka siap untuk beralih kembali ke persawahan. Tentu ini akan membuat Simalungun menjadi kembali lagi julukan dulu, ya, sebagai penghasil lumbung
penghasil padi terbesar di Sumatera Utara. Saya kira ini PR kita bersama-sama Bapak Ibu. Itu yang bisa kami sampaikan. Seperti yang saya sampaikan ke depan, bahwa semua fasilitas untuk mendukung peningkatan produksi padi di Simalungun ke depan, ya, kita akan memberikan, ya, artinya pemerintah akan protek, ya, dengan kebutuhan masyarakat kita, termasuk juga di dalam hal pengadaan pendistribusian pupuk subsidi, karena pupuk ini, ya, salah satu faktor untuk membuat petani nanti betah untuk bercocok tanam padi. Jadi artinya ke depan kita akan mengajak masyarakat dan juga pemerintahan ke depan, ya, akan membuat pemetaan di mana daerah persawahan, daerah pemukiman, supaya ketersediaan pangan di Simalungun itu tetap terjaga, ya. Jangan nantinya seperti di daerah yang lain banyak persawahan yang menjadi pemukiman. Tentu ini akan mengganggu ketersediaan pangan ke depan, khususnya di Simalungun. Itu yang bisa saya sampaikan. Pak Bupati, tadi ada masukan dari masyarakat petani tentang pengadaan bibit. Apakah pemerintah sendiri mampu untuk mengalokasikan bibit yang unggul sehingga hasilnya bisa melebihi 1 hektar bisa sampai 10 ton? Kebetulan, ya, memang ini semua tidak ada yang kebetulan. Hari Kamis ke depan saya ketemu dengan Pak Menteri Pertanian di dalam hal untuk penanganan situasi pertanian di Simalungun juga, termasuk untuk peningkatan kuota subsidi, pupuk subsidi, ya, yang selama ini hanya 30% untuk Simalungun. Ke depan harapan kita itu supaya bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Simalungun, termasuk juga alat-alat pertanian, benih, pemeliharaan, ya, alat-alat pertanian seperti traktor. Ini yang sedang kita bangun hubungan komunikasi dengan Pak Menteri pada hari Kamis. Nah, begitu juga Pak Kadis ke Jakarta untuk menyampaikan beberapa kebutuhan petani Kabupaten Simalungun. Sementara kelompok tani masyarakat juga mengharapkan bantuan pemerintah berupa Al-Sintan untuk menggenjot produktivitas. Hal ini sangat memungkinkan karena alat pertanian bisa menekan loses dan menutup kekurangan tenaga kerja, sehingga membantu petani menaikkan indeks pertanaman. Dengan adanya kegiatan ini, kira-kira apa harapan Ibu sebagai petani? Harapanku biar bisa ngasih makan anak, gitulah. Mengasih makan anak, ya. Iya. Artinya panen bagus gitu ya. Iya, seperti itu. panen bagus. Biar ada aku bikin sama anakku. Apa kegiatannya masih sekolahkan gitu dulu. Tapi sekarang nggak ada lagi yang sekolah, udah merantau semua, udah menikah. Udah 2 menikah, 1 lagi masih pergi merantau. Artinya ini untuk menjadi biaya hidup orang Ibu lah, ya. Iya. 1 suhinya aja, 6 rantai. 6 rantai. Itu berapa biaya untuk sehingga bisa dipanen seperti ini? Prosesnya berapa besar biaya yang dikeluarkan sudah? Biayaku. Iya. Hampir 2 juta. Hampir 2 juta. Iya. Itu dari 6 rantai itu berapa nanti bisa berpenghasilan? Gabak apanya? Oh, biasanya dapatku dari sini 2 ton, kadang 1,8. 1,8 ya. 9 gitulah. Ada nggak peranan dari pemerintah dalam proses penyuluhan untuk penanaman seperti ini sehingga hasilnya bagus gitu? Oh, dari apa nih? Dari penyuluhan lah, tim penyuluhan pertanian, dinas pertanian. Ada ya? Ya. Ada ya. Seperti apa dia pemberitahuannya sehingga panennya tidak rusak gitu? Oh, soal itu kutanyalah orang Mama si Fitri. Oh gitu. Toke. Apalah aku bikin pupuknya, apalah racunnya. Ini katanya kita bikinlah. Oh, bikin gitu. Kira-kira apa harapannya, Bu? Harapanku biar maju. Biar maju ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Kami dari kelompok tani Budung Tani Raja Maliga 1 Kecamatan Utabayu Raja. Untuk sekarang yang kami lakukan sampai saat ini mengikuti program pemerintah untuk menaikkan program tahan pangan di Raja Maliga 1. Yang pertama kami lakukan ya tetap mengikuti semua program pemerintah. Yang kedua, masalah proses mengolah lahan, kami selalu bergotong royong. Yang namanya misalnya pertama sekali kami lakukan adalah perburuan tikus untuk menekan hama
perburuan tikus. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah selesainya program perburuan tikus, kami lakukan seupaya mungkin untuk meminimalisir ataupun menekan hama-hama yang untuk menjangkit penyakit padi nantinya untuk kedepannya. Ya. Terus yang ketiga, untuk mengantisipasi gagalnya panen, Ya. kami kelompok tani Gudung Tani selalu bergandengan tangan dengan AUTP Jasindo. Jadi gitu. setiap musim kami selalu mendaftarkan ataupun mengasuransikan lahan persawahan kami kepada AUTP Jasindo. Sehingga ada jaminan ya, ada jaminan, jaminan. ada proteksi Jadi, situ ya. ketika petani mengalami kegagalan panen sampai 75%, pihak AUTP Jasindo bersedia mengganti sebesar 3 juta per 0,5 hektar. Itulah yang bisa sampai saat ini kami lakukan. Ya. Dan untuk kesulitan petani sampai saat ini tetap kepada yang pertama, harga obat-obatan insektisida dan fungisida itu makin musim makin meningkat harganya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kelangkaan pupuk bersubsidi. Jadi kami dengan ini kami bermohon kepada pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pertaniannya agar kelangkaan pupuk dan harga fungisida dan insektisida bisa lebih dikurangi. Oh gitu ya. Dan juga satu lagi, harga benih padi kalau bisa lebih bersaing lah, jangan kalah pemerintah kepada swasta. Seperti itu ya. Iya. Untuk varietas saat ini yang ditanam? Untuk varietas yang kita tanam di hamparan kita, mayoritas itu varietas serang Jawa namanya. Serang Jawa ya. Iya. Untuk gabah, ada nggak penekanan terhadap tengkulak atau harga stabil gimana menurut? Kalau sampai saat ini harga masih stabil memang. Stabil, Tapi ya? kita nanti nggak tahu ketika nanti panen rayanya muncul ataupun di tempat lain panen, harga benih padi di tempat kita ini akan menurun. Selain itu tadi, apa kira-kira harapan kepada pemerintah agar sistem pengolahan ini bisa lebih modern gitu, lebih apa gitu? Kira-kira apa yang bisa disampaikan? Kalau untuk harapan kami sebagai petani, yang pertama sekali kami sangat berharap, bermohon untuk kepada pemerintah kabupaten melalui Dinas Pertanian supaya ataupun dengan memberikan bantuan alat mesin pertanian untuk mempermudah proses cepat pengolahan di tempat kami. Oh seperti itu ya. Iya, karena sampai sekarang ini untuk alat pengolahan mesin pertanian di tempat kita di Raja Mali Liga 1 ini khususnya masih satu. Jadi kita berharap dengan adanya panen raya ini Adalah bantuan yang diberikan oleh adalah pemerintah. bantuan kepada kami para petani. Oke. Pradi Senja Sitanggang SM, saya Ketua Kelompok Tani Gudung Tani Raja Mali Liga 1, Kecamatan Utabayu Raja, Kabupaten Simalungun. Bang Albiker sama Bang Jujur, bisa ceritakan sehingga artinya panen ini bisa maksimal dan setiap tonnya itu target bisa mencapai 10 ton. Kira-kira seperti apa pola tanam yang harus disampaikan kepada petani? Ilmu pertanian di Kecamatan Hutabayu Raja dengan wilayah binaan Nagori Raja Meligas yang saat ini lokasi panen raya, panen perdana di Kecamatan Hutabayu Raja. Untuk memaksimalkan produksi padi di Kecamatan Hutabayu Raja, khususnya di Nagori Raja Meligas, sebelum pertanaman kami selalu melakukan rapat P2T3, pengaturan pola tanam dan tertib tanam. Di mana pada saat peraturan pola tanam tersebut kami mengundang seluruh masyarakat, seluruh pengurus kelompok tani di Balai Nagori. Artinya apa yang kira-kira disampaikan pada saat pertemuan itu? Jadi pada saat pertemuan itu kan ada sesi diskusinya. Ya. Jadi yang pertama jadwal olah lahan, jadwal tanam dan tutup tanam. Ya. Karena kalau misalnya nanti kita tidak anjurkan
tanggal sekian sampai bulan sekian harus tutup tanam. Kalau tidak anjurkan nanti seperti itu. Jadi waktu tanam dan waktu panen itu kan nggak seragam dia. Iya. Jadi nampak di hamparan ini kan lantaran pola tanam masyarakat. Ya, seperti yang tadi saya lewatin itu agak berubah gitu ya. Jadi kalau karena sudah dilaksanakan pola tertib tanam, jadi tanamnya dalam 2 minggu harus tutup. Harus tutup ya. Harus tutup dalam 2 minggu itu. Karena luas hamparan seperti ini kan. Jadi panennya seperti ini seragam juga. Bang, ini kan dari Nagori sana dengan Nagori ini berbeda gitu. Iya. Apakah nggak bisa di kecamatan Huta Bayu Raja ini ya kan sekali serentak semua sehingga meminimalisir terjadinya serangan-serangan hama? Iya. Kira-kira gimana Bang? Memang dari awalnya memang kami harapkan seperti itu. Tapi karena sumber saluran irigasinya itu kan berbeda istilahnya. Kalau di sini Bah Tongguran. Iya. Ada Bah Tongguran 1, 2, 3, 4. Jadi wilayah ini ada yang di Huta Bayu sana, ada yang dari wilayah Bah Tongguran 2. Ini kan Bah Tongguran 3 sama Tambungguran 4. Iya. Jadi kalau misalnya nanti ada perubahan, ada pembangunan irigasi di atas sana Bah Tongguran 2, Bah Tongguran 3, jadi pasti berpengaruh ke pola tanam di sini. Ke sini ya, pola tanam di sini. Karena ya. sumber air di sana kan udah kurang. Artinya di sini melimpah. saluran air ini nggak sama dia, nggak satu jalur dia ya. Artinya beda-beda dia ya. Beda-beda saluran induknya. Di sini Bah Tongguran 3, Bah Tongguran 4. Oke Bang, terakhir pesan kepada para petani sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah untuk sebagai sumber ketahanan pangan kira-kira seperti apa Bang? Pesan kami sama petani setiap melakukan pola tanam supaya meningkatkan indeks pertanaman. Indeks pertanaman ya. Kalau misalnya produksi misalnya dari sasaran kita misalnya cuma 6 ton per hektar, kalau cuma 1 tahun sekali artinya. Iya. Jadi kami selalu mengharapkan kepada petani, aparat Nagori sama klub pengelola petani supaya selalu meningkatkan pola tanam paling tidak. Iya. 2 indeks pertanaman itu paling tidak 2 per tahun. 2 per tahun ya. Dua musim per tahun. Kalau boleh 2 musim ya. Dua musim tanam per tahun. Iya. Paling tidak. Tapi kami usahakan itu supaya bisa 2,5, 2,5 per tahun. Itu dia ya. 5 musim lah 2 tahun, berarti 2,5. Ya, ada rentang waktu yang diberikan sehingga proses tanah ini dapat bisa nggak berpengaruh dengan tanaman nanti yang akan ditanam gitu. Seperti itu gitu Bang. Kira-kira. Iya. Jadi kalau misalnya kan umur tanamannya kan cuma 100 hari, 110 iya, hari. Betul, iya. Nah, jadi kalau misalnya kita laksanakan pun itu ada rentangnya beberapa bulan nggak masalah karena kita anjurkan selalu menggunakan organik. Paling tidak itulah meminimalisir untuk serangan-serangan hama itu tadi Bang ya. Penanaman serentak sehingga meminimal serangan hama dan penyakit di lapangan. Penyakit di lapangan. Nama saya Insinyur Albigar Sidaputar. Bang? Jujur Siburian SP. Sebagai Penyuluh pertanian. Kabupaten Simalungun, Kecamatan Huta Bayu Raja, Nagori, Silakidir 1. Oke. Abang tadi? Aku wilayah binaan saya Nagori Raja Maligas sama Nagori Raja Maligas 1. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan bantuan pupuk untuk demplot padi sawah sebanyak 3 unit kepada kelompok tani Godung Tani Kecamatan Huta Bayu Raja, kelompok tani Berdikari Kecamatan Siantar, kelompok tani Bangun Jaya Kecamatan Pematang Bandar. Untuk petani hortikultura diserahkan kepada kelompok Bunga Tani Kecamatan Purba dan kelompok Sinar Tani Kecamatan Purba. Hadir pada acara panen perdana padi sawah Ketua DPRD mewakili Bempri Sinaga, mewakili Danrem 022 Pantai Timur Mayor Infantri H. Batubara, mewakili Dandim 0207 Simalungun Kapten CHB BJ Tambu Bolon. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa TV mengabarkan.